apatis dengan politik, kali ini memang kita diketuk untuk bisa terlibat dan sekaligus menjadi kader-kader yang bisa menggerakkan generasi muda lain seperti itu untuk bisa menyukseskan demokrasi. Dan Ini kayaknya Mira ini cocok jadi politisi deh. cocok jadi politisi ya. Jadi politisi muda ini parpol yang denger ya. Mungkin parpol yang denger di Bali yang katanya ada parpolnya anak muda, parpolnya milenial. Mira jadi kader. Ada pengurus ya? Di Bangli boleh, di Bangli deh. Di Bangli. Selamat datang di channel YouTube Bali 1. Hari ini ada istimewa ya, edisi spesial bersama si cantik. Ada Ayu Mira. Sapa dulu dong, pemirsa halo Bali 1. pemirsa Bali 1, jumpa lagi. Biasanya saya jadi host, kali ini berbeda sedikit ya. Baru tadi kita jadi host ya Mira ya. Iya. Ya, Sudah beralih. Sekarang beralih ya saya tanya-tanya ke Ayu Mira. Ini luar biasa. Ayu Mira ini mahasiswa ya di Universitas Dwi Jenderal. Kampus saya dulu. Saya juga alumni di sana. Komunikasi juga sama ya kita. Iya, benar. Saya komunikasi. Gimana sih sekarang di Vkom? Untuk di Vkom saat ini pastinya tetap mengoptimalkan pendidikan ya. Kalau misalnya saya melihat memang saat ini masih tetap lancar dan kebanyakan offline. Jadi karena saya juga sudah normal. Tipe saya belajar itu lebih suka dibimbing langsung. Jadi saya lebih nyaman memang untuk kuliah langsung bertemu dengan dosen. Dan untuk praktek juga karena ada radio. Jadi kami sudah Mira juga di radio juga ya? Iya benar. Apa MC penyiar? Saya penyiar di RRI Denpasar, MC juga freelance, moderator juga. Ya model komunikasi lah. Jadi kerjaan kita ya. Jadi nggak rugi lah kita kuliah di Vkom gitu. Iya tidak. Promosi dikit dari kamu. Ini Mira luar biasa. Saya kemarin dengar cerita Mira juga share ke saya. Katanya jadi apa? JGEK Bangli. Astungkara kemarin saya mengikuti pemilihan di JGEK Bagus Bangli dan terpilih dan dipercaya untuk menjadi JGEK Bangli tahun 2022 dan mewakili Bangli ke JGEK Bagus Bali nanti di akhir tahun Astungkara. Nah ini saya nyesel nih, mestinya saya jadi ber-KTP Bangli bisa jadi bagusnya Mira ini. saya KTP-nya Karangasem tapi oke lah, ini luar biasa Mira. Tapi saya pengen bicara politik sih sebenarnya. Mira ini ya tadi Mira bilang ngeri-ngeri bicara politik. Nah ini mungkin stereotype atau ya saya nggak bilang tipe anak muda ya, tapi anggapan publik atau kecenderungan kan anak muda apatis. Apatis terhadap politik. Tadi Mira juga bilang takut bicara politik, serem. Nah, pandangan Mira lah. Gimana sih kalau Mira melihat politik? Karena kan saya dengar juga Mira pernah ikut di sekolah pengawas partisipatif yang programnya Bawaslu. Nah, pasti kan sudah dapat dong ya berkenalan dengan dunia politik, termasuk mungkin pendidikan politik. Nah, ini politik gimana sih menurut Mira? Nah, benar seperti yang Bapaknya bilang kalau jangan bicara Bapak dong, beli Widi gitu. Beli Widi ya. Kenapa? Bapak ya walaupun saya sudah jadi bapak tapi harus jiwanya muda lah. Oke. Baik, Beli Widi. Jadi gini gambarannya. Kalau pemirsa YouTube Bali 1 juga karena saya ada latar belakang untuk lulusan alumni SKPP sampai tingkat lanjut ke nasional. Sebelumnya saya juga di tahun berapa itu? Daerah 2021 kemarin. Oh, baru ya. Jadi ada tingkatannya, saya dari kabupaten mewakili Bangli, kemudian di provinsi di Bali sampai saya ke nasional Astungkara terpilih dari 4 yang dikirim ke nasional untuk bisa mewakili teman-teman sekolah kader pengawas partisipatif. Jadi di situ bisa diceritakan dulu apa itu? Iya, jadi kegiatan itu merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Bawaslu Republik Indonesia dan memang ada tingkatannya tuh Bliwit, di mana memang mencetak kader-kader yang tidak apatis seperti Bapak bilang, seperti Bliwit bilang tadi itu apatis dengan politik. Kali ini memang kita diketuk untuk bisa terlibat dan sekaligus menjadi kader-kader yang bisa menggerakkan generasi muda lain seperti itu untuk bisa menyukseskan demokrasi. Dan khususnya untuk pengawas partisipatif, kita juga lebih ke langkah preventif mengawasi teman-teman untuk bisa terlibat itu sih Pak. Berarti dalam konteks juga bicara pencegahan pelanggaran pemilu ya? Iya benar sekali. Jadi karena kecenderungan pelanggaran pemilu karena kurangnya edukasi, jadi kita diharapkan untuk menjadi jembatan yang mengetok tularkan informasi yang kita dapatkan dari Bawaslu di daerah maupun khususnya saya sendiri di tingkat nasional. Itu setelah misal apa istilahnya ada kelulusan atau apa setelah program ikut di sana, apa nextnya dari sekolah pengawas partisipatif ini atau orang-orang atau kader-kader yang ikut di sana, apakah
nanti misalnya bisa direkrut juga menjadi pengawas di kecamatan, di desa, di DPS atau seperti apa? Baik, jadi kalau misalnya ngomong tentang kelanjutannya, sebenarnya lebih ke bagaimana generasi muda itu lebih mampu untuk menyebarkan informasi. Nah, kebetulan saya sendiri udah sekian kali diundang oleh Bawaslu di daerah saya untuk bisa memberikan informasi lah, berbagi sama teman-teman saya. Karena mereka juga kedepannya menjadi kader untuk itu. Dan ini kayaknya Mira ini cocok jadi politisi deh. cocok jadi politisi ya. Jadi politisi muda ini parpol yang denger ya. Mungkin parpol yang denger di Bali yang katanya ada parpolnya anak muda, parpolnya milenial. Mira jadi kader. Ada pengurus di Bangli, boleh di Bangli deh. Di Bangli. Nah, jadi seperti itu Pak. Memang seperti itu Bliwit dan juga pemirsa YouTube Bali 1 gambarannya terkait dengan hal itu, dan pastinya punya potensi Pak. Kenapa? Karena kita selangkah lebih maju daripada generasi muda yang lain. Ya, dan selangkah lebih paham tentang politik pastinya. Ya, tepat sekali. Jadi hal itulah kenapa kita dipercaya juga untuk bisa berbagi kepada teman-teman, karena kita sudah dididik terlebih dahulu, mendapatkan edukasi terlebih dahulu. Oke. Gitu. Tadi kembali ke pertanyaan soal politik. Ya, Mira memandang politik itu selaku anak muda seperti apa, dan apakah benar gitu teman-teman muda atau anak-anak muda ini apatis atau nggak peduli deh politik itu, tadi Mira bilang serem atau politik itu yang ngapain gitu. Itu sebenarnya gimana sih anak muda itu memandang politik? Karena di 2024 ini pemilih kita kan kebanyakan adalah generasi milenial dan generasi Z, hampir salah 50 apa 60 gitu. Dan intinya mayoritas lah. Mayoritas pemilih kita adalah pemilih muda, anak-anak muda, dan partai juga banyak yang mengincar anak-anak muda, baik menjadi pengurus maupun diincar suaranya tentunya. Cuma kan ya mungkin tidak mudah juga, karena tadi masih ada anggapan anak muda itu apatis. Benar nggak sih begitu? Nah, kalau berbicara tentang situasi saat ini, anak muda beragam sebenarnya, Pak. Beragamnya bagaimana? Karena ketika mereka sudah teredukasi, seperti saya salah satunya, itu akan benar-benar melihat dari semua sudut pandang terkait dengan politik. Gitu. Tapi kalau misalnya kecenderungan kita melihat yang memang ditonjolkan adalah hal-hal yang sifatnya tanda kutip ya negatif, dan hal itulah yang menimbulkan akhirnya anak muda itu banyak berpikiran untuk lebih baik apatis, lebih baik golput, lebih baik saya tidak memilih karena mereka pun hanya janji-janji saja. Seperti itu banyak kecenderungan. Padahal kalau kita ngomongin tentang yang terpilih pun itu kan kadang hanya oknum-oknum saja Pak, yang memang tidak menepati janjinya, tidak punya integritas dalam dirinya, itu hanya beberapa oknum. Jadi sebenarnya masih banyak politisi baik gitu ya? Iya, menurut saya seperti itu. Tapi itu balik lagi ke edukasi masing-masing. Nah, itulah sebenarnya pentingnya generasi muda yang sudah lebih paham itu bisa menyebarkan informasi baiknya. Dari mana sebenarnya kalau menurut pandangan Mira, bagaimana langkah awal anak muda itu masuk untuk mengenal dunia politik? Kalau Mira kan lewat jalurnya menjadi kader sekolah pengawas partisipatif yang program Bawaslu. Tapi kalau teman-teman kita yang tidak punya kesempatan yang sama atau akses yang sama seperti Mira, sebenarnya menurut Mira itu masuk dari mana gitu kalau agar bisa mengenal dunia politik, atau tadi agar aware lah terhadap isu-isu di sekitar? Karena kan Mira juga di Bangli pasti harus dituntut aware, tidak hanya bicara mungkin pariwisata, tapi harus paham politik juga gitu. Iya, tepat. Jadi menurut saya adalah bagaimana menggembangkan dari seluruh pihak, terutama yang punya kuasa lebih Pak, seperti pemerintah dan juga media khususnya, untuk bisa Bali 1 ya? Iya, Bali 1 salah satunya. Mungkin Mira jadi Bangli 1, diperasakan Bangli 1 tadi. Bangli 1. Nah, untuk bisa menyuarakan betapa pentingnya satu suara itu, Pak. Karena kan lagi-lagi ketika kita membicarakan tentang demokrasi, itu adalah kedaulatan setiap orang, setiap warga negaranya. Jadi kalau misalnya kita sebagai warga yang sudah berdaulat, kita punya hak untuk bisa memilih, kenapa kita tidak manfaatkan gitu loh. Karena satu suara itu sangat berarti teman-teman, dan juga pemirsa Bali 1, khususnya anak muda, di mana memang kesadaran ini harus benar-benar kita tumbuhkan, tapi diiringi juga dengan edukasi begitu. Jadi dengan adanya informasi, tidak hanya sekedar informasi lewat, tapi juga dibimbing seperti apa. Karena kebetulan karena saya mendapatkan kesempatan lebih untuk dibimbing lebih jelas, mungkin kalau teman-teman lebih cepatnya ketika di media itu Pak. Ya, Bliwit media itu emang benar-benar bisa menjangkau, tapi pengemasannya lagi-lagi karena anak muda kan senangnya hal-hal yang berbeda gitu ya. Tapi ini kan juga ada anggapan anak muda itu tidak hanya cukup berbekal tanda kutip kata muda atau baju atau branding atau usia muda. Tapi apa yang menurut Mira bisa diberikan oleh anak muda yang terjun ke politik, tidak hanya saya anak muda loh, tapi what next?
kuat apa yang bisa Anda berikan gitu. Bagaimana menurut Mira? Termasuk mungkin teman-teman yang mau maju nyalek 2024. Mira mau maju nyalek gitu. Saya mungkin bersiap dulu ya. Saya melihat dulu polanya untuk saat ini. Astengkare, seperti apa baiknya Bliwit ke depan. Tapi kalau berbicara tentang hal tersebut, mungkin anak muda harus memang benar-benar lebih ke aksi ya, bukan hanya sekedar ucapan semata. Karena kalau karya nyata gitu iya, ya, karya ya, nyata. lebih kepada karya. Artinya anak muda itu ya berkarya, tidak hanya saya anak muda tapi what's next gitu. Iya, jadi benar-benar menunjukkan aksi nyatanya seperti apa yang bisa dilakukan, karena kan kita balik lagi tidak ada yang sempurna begitu. Kemudian setiap orang memang punya potensinya tersendiri, punya dalam artian pekerjaannya sendiri, mungkin dari sana saja bisa melakukan sesuatu gitu loh, dimulai dari dirinya sendiri. Tidak perlu kita menjadi orang lain, tidak, tapi dengan apa yang kita miliki, apa potensi yang kita punya, mungkin itu yang bisa lebih dioptimalkan seandainya. Berangkat dari dalam diri apa yang bisa dilakukan Iya, gitu ya. benar. Hal kecil pun bisa. Iya. Nah ini sebenarnya tadi mungkin Mira, saya mikirnya agak takut juga nanya ke Mira karena Mira kan jegek Bangli gitu ya. Tapi kalau bicara pemimpin di Bangli gitu atau Mira, apa sih isu yang Mira lihat di Bangli? Kan karena jegek Bangli ya otomatis dalam pandangan saya harus aware dong, atau sensitif terhadap isu di Bangli. Kemudian nanti kan akan maju menjadi jegek Bali ya, ikut kontestasi jegek Bali kan juga harus aware terhadap persoalan Bali. Dua daerah ini yang menjadi concern Mira di Bangli dan di Bali apa? Nah, kalau saya melihat ini pastinya menjadi perhatian untuk kita semua ya, tapi karena saya juga sudah lebih mempelajari lagi, jadi apa yang saya sampaikan saat ini mungkin memang sudah lebih berisi karena saya sudah pelajari nih Bliwit. Lebih berisi, keren. Iya, lebih berisi. Jadi bagaimana? Tapi saya lihat Mira ini lebih tidak berisi sekarang secara profesional ini. Diet ya apa gimana ini? Ya itu sisi lain saya ya. Saya lihat luar biasa cantik Mira ini. Saya tadi pangling ini bener Mira nggak gitu? Saya ketemu terakhir. Saya sudah turun 6 kilo. Ya oke. Tadi apa soal Bangli apa ya? Soal Bangli. Kalau saya melihat dari kepemimpinan Bapak Bupati Saringaman Sedana Arte, saya sangat bersyukur Pak. Karena benar-benar generasi muda kali ini punya tempat tersendiri. Jadi apa yang menjadi masukan kami itu benar-benar diimplementasikan. Seperti layaknya adanya alun-alun. Oh ya, oke. Nah, anak-anak sudah diberikan akses untuk bisa bermain di situ, ada taman bermain khusus. Kemudian ada skate park juga, ada lapangan volley dan juga basket yang masih ada, dan fasilitas itu saya rasa benar-benar dioptimalkan oleh masyarakat untuk saat ini. Banyak ya? Iya. Dan juga HUT Bangli kemarin. Oh ya, terakhir yang keberapa? 818. Iya, 818 itu memang benar-benar bagaimana mengoptimalkan kreativitas anak muda untuk bisa di sana. Jadi kalau anak muda sudah diberikan tempat itu sudah benar-benar bersyukur Bliwit. Jadi itu sih yang saya rasakan untuk saat ini. Di Bangli berarti apa PR-nya untuk Bangli? Di sisi lain. Nah, ini kan harus kritis anak muda ada gitu kan, kritis tidak hanya memuji gitu ya, harus kritis juga. Iya, berkaitan dengan hal lain nih. Mungkin yang harus dioptimalkan adalah satu visi antara pemerintah dan juga seluruh masyarakat. Kenapa? Karena kecenderungan misalnya ada sesuatu hal yang dibahas itu diviralkan, itu tidak diimbangi dengan edukasi dari masyarakatnya memviralkan dengan konotasi negatif. Karena lagi-lagi Bliwit, seandainya pemerintah membuat sebuah aturan, itu pastinya sudah dikaji terlebih dahulu. Tidak main disahkan gitu ya, tidak dihajar. Dan pastinya ada landasan Pancasila, undang-undang yang tidak bisa dilangkahi oleh aturan daerah sekalipun. Jadi hal itu yang sebenarnya harus kita pahami bersama seandainya pemerintah membuat aturan seperti contoh retribusi. Yang di Kintamani sempat rame ya. Itu kan menjadi pro kontra juga. Dan saat ini karena pemerintah Kabupaten Bangli sudah menerima masukan, harga tarif dari masyarakat lokal sudah turun juga. Dan yang harus kita sadari adalah pembangunan Bangli itu memang sumbernya salah satunya dari sana, dan itu ternyata aturannya sudah ada 30 tahun yang lalu, hanya saja baru digaungkan kembali. Nah, karena media sosial ini begitu
Hemnya. Jadi Ya, ini langsung ya viral tadi ya, seperti media itu. sosial yang lebih ngeri sebenarnya ketimbang politik itu sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya kita bisa satu visi, satu misi dengan pemerintah, Ya, masyarakat semua, sebenarnya semua akan merasakan dampaknya dari hal tersebut. Dan mungkin kalau saya bisa berikan saran juga untuk pemerintah ke depannya seandainya membuat sebuah aturan pun, itu harus lebih terbuka dengan masyarakat. Karena masyarakat itu sebenarnya punya daya penasaran yang sangat tinggi atas sesuatu hal yang terjadi. Tapi kalau tidak diimbangi dengan keterbukaan informasi, nah hal itulah yang akhirnya membuat kesimpang siuran. Nah, seperti itu yang saya melihat ya. oke. Nah, Gitu. kalau Bali itu mungkin apa yang menjadi concernnya Mirah isu Kalau Bali? misalnya untuk Bali sendiri saat ini kan sedang mulai membangkitkan pariwisata ya. Hmm, Memang berarti yang harus kita sudutkan saat ini adalah prepare dari diri kita untuk menyiapkan pariwisata tersebut. pariwisata. Iya, jadi kita gembor-gembor ingin tamu supaya datang ke Bali. Tapi kalau persiapan kita tidak bagus, kita nggak well prepare, kita kan pastinya akan menyuguhkan sesuatu yang kurang untuk mereka. Ya. Jadi diimbangi dengan aturan yang sudah ada juga sekarang pelonggaran Ya. prokes juga. Jadi sejalan juga pemikirannya dengan pernyataan pertama Putri Indonesia yang dari Bali itu mungkin juga jadi inspirasinya Mirah, Laksmi ya. Yang menyatakan juga ingin membangkitkan pariwisata. Itu luar biasa sih, keren. Jadi kita benar-benar melihat seandainya nih Bliwit, kita sudah dilonggarkan untuk prokes. Tapi bukan berarti kita abai sebegitunya banget, Ya, tidak. oke. Karena kan COVID juga masih ada. Masih ada. Jadi kita imbangi dengan tetap waspada. Ya, saya juga itu. sih lebih nyaman sih kalau masih pakai masker gitu. Iya, oke. Saya lihat juga status orang yang lucu-lucu kalau nggak pakai masker kan harus pakai kamera jahat katanya. Iya, kamera jahat apa tuh? Saya nggak bisa pakai kamera ini nih yang depan saya nih, nggak bisa. Ya oke. Bali pariwisata yang masih menjadi concern. Nah, terakhir nih Mirah, tadi kalau kita back kembali bicara politik. Apa mungkin ajakan Mirah lah untuk anak-anak muda? Karena Mirah kan sudah pernah mendapat ya pendidikan politik secara langsung maupun tidak langsung dengan menjadi menjadi kader pengawas partisipatif yang program Bawaslu. Ajakan untuk teman-teman muda agar tidak apatis ke politik, termasuk di 2024 posisi sebagai pemilih. Nah, bagaimana sih kita memilih nanti anggota legislatif, wakil rakyat kita, presiden, termasuk kepala daerah di pilkada serentak? 2 poin itu menurut Mirah seperti apa? Nah, kalau misalnya saya sendiri nih Bliwit, dan juga pemirsa Bali 1, itu ada 3M. Oh, ini iya. Kayak COVID ya? Kayak COVID ya, tapi beda aspek. Jadi, mengetahui, memahami, dan juga mengimplementasikan. Diulang? Mengetahui, memahami, dan juga mengimplementasikan. Okay. Jadi, kalau misalnya kita sudah tahu, kita udah tahu nih ada pemilihan, ada pemilu. Kita pahami apa yang terjadi di pemilu ini, pemilu seperti apa yang akan kita lakukan. Seandainya kita harus memilih calon siapa yang harus kita pilih, kita harus tahu juga visi misi sejalan tidak dengan diri kita. Karena kan itu lagi-lagi ke asas pemilu luber jurdil. Jadi tergantung terhadap diri kita sendiri. Nah, setelah itu mengimplementasikan. Setelah kita sudah paham, kita tahu arah tepat kita berjalan seperti apa. Karena lagi-lagi kalau kita berbicara tentang demokrasi atau apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini diiringi dengan pengetahuan, diiringi dengan edukasi, hal itu akan rasanya lebih ke arah yang sesuai gitu lah. Apalagi diri kita kan punya kesenangan tersendiri benar. Punya dalam artian latar belakang tersendiri, kita punya pilihan dan pilihan itu adalah hak kita. Jadi kalau harus digunakan ya kan, jangan sampai golput gitu. Benar. Jadi mulai dari dirilah kita harus ketuk hati kalau memang apapun yang ada di sekitar kita bukan menjadi sesuatu hal yang pantas untuk kita abaikan, tapi harus kita PK terhadap. Kalau tadi untuk memilih di 2024 ajaannya, apa yang harus kita anak-anak muda gitu untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat kita? Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita perhatikan? Apakah money politik kah? Oke, tidak, tentunya tidak. Nah, menurut saya ya, untuk demokrasi yang akan datang di 2024 kan menjadi pesta yang cukup besar akan kita rasakan bersama. Jadi untuk siapapun pemirsa Bali 1, kita memang perlu meningkatkan edukasi dan kita iringi dengan implementasi. Nah, bagaimana kita katakan tidak pada golput, kemudian kita mulai peka terhadap situasi, karena tidak hanya Bawaslu loh yang bisa menindak, karena masyarakat pun punya hak
tapi harus diiringi dengan edukasi. Karena kalau misalnya kita sudah tahu ini adalah sebuah pelanggaran, kita mungkin saja untuk memberikan saran atau memberitahu pihak yang lebih berwenang. Iya, benar, bisa mencegah. Dan dimulai dari diri kita juga, sebenarnya kita bisa mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk lebih kita sukseskan demokrasi dimulai dari diri sendiri. Pesannya, jangan golput, jangan terima money politik. Iya. Atau terima uangnya, jangan pilih orangnya. Tidak juga Tidak juga. Karena itu bilang PHP juga. PHP juga. Seandainya bisa laporkanlah karena pihak-pihak berwenang memang sudah menjamin untuk rahasia dari orang-orang yang melaporkan hal tersebut. Ya, terakhir Mirah, selaku perempuan muda Cegek Bangli yang juga concern juga di politik. Siapa tokoh inspirasinya kalau perempuan di Indonesia? Kalau saya sih punya gitu, tapi nantilah saya sebutkan. Tapi saya juga mungkin nanti idola saya Mirah. Kalau Mirah siapa politisi muda atau mungkin wakil rakyat atau siapa atau apalah yang menjadi inspirasi dalam konteks kita bicara politik. Perempuan. Kalau misalnya bicara politik untuk yang mengkhusus sekali mungkin saya belum ada, tapi saya rasa kalau tokoh perempuan ini Maudy Ayunda ini menjadi sosok perempuan yang ada di semua aspek menurut saya. Rame kan? Udah nikah ya? Sudah. Saya juga baru kaget. Diam-diam tiba-tiba sudah menikah. Begitulah Maudy Ayunda bersama sahabatnya ternyata Bliwin. Nah, saya baca komen-komen netizen agak ketawa juga, ada yang bilang Maudy Ayunda adalah definisi satset jadi gitu. Satset jadi iya. Nggak ada beritanya, tiba-tiba nikah tiba-tiba sudah tapi nikah. Kan kalau salah jadi gini juga, jadi juru bicara presiden. Iya benar, jadi juru bicara untuk presiden, ya? G20. G20 G20. Untuk G20. Jadi itulah saya melihat bagaimana sosok perempuan itu memang lagi-lagi sepenting itu edukasi. Ya, saya ngefans juga sama Maudy Ayunda, tapi ketika dia berperan sebagai Ainun. Habibie Ainun muda. Benar nggak sih? Benar. Benar nggak sih? Benar ya. Saya takut salah, benar kan? Nonton filmnya. Nonton. Saya itu nonton sampai 3 kali. Karena ada Maudy Ayunda. Keren. Iya, karena bisa memposisikan dirinya. Nah, begitulah saya melihat meskipun seorang artis ya Pak, kadang kalau misalnya kita melihat artis, mereka kan sudutnya ke entertain aja dan juga menghasilkan uang. Ini tidak, bagaimana benar-benar dia bersekolah sampai S2, jauh ke luar negeri dan dia balik ke Indonesia untuk mengabdikan dirinya untuk negeri. Dan itu saya rasa tidak semua orang mau bersikap seperti itu ya. Sebijak itu, sekalipun dia mendapatkan beasiswa, kadang dia akan tetap di luar negeri dan menikmati kehidupannya. Apalagi artis mungkin dengan glamor dunia. Dengan glamornya. Selebriti lah. Iya, dan kita melihat sosok Maudy Ayunda yang sederhana, tapi memang dari segala aspeknya saya rasa sempurna Pak. Jadi kita doakan yang terbaik, apalagi baru menikah ya. Kita doakan yang terbaik dan pastinya selalu saya melihat ke sudut pandang Maudy Ayunda bagaimana sih perempuan ini memang punya perannya dan saya rasa Maudy Ayunda juga akan terlibat di politik Pak. Kenapa? Karena sekarang pun karena menjadi pembicara gitu, kan juga itu bagian dari proses politik juga sebenarnya. Iya, jadi percaya walaupun bahwa tidak perempuan, masuk partai gitu. Iya benar Pak. Percaya bahwa perempuan itu bukan hanya menjadi penghias dari politik itu, tapi bisa terlibat dan juga menjadi seseorang yang punya peranan penting untuk bisa membangkitkan Indonesia, salah satunya melalui politik seperti itu. Berarti siap nyalek nih 2020. Ini udah luar biasa, udah cara ngomongnya udah bagus, udah cocok ada jurkam ini. Coba tahu nanti kalau Pak Sudarnate, Pak Bupati maju periode kedua, Mirah aja Pak jurkamnya Pak, ditip Pak. Ada Pak Koster kalau maju 2024 butuh jurkam perempuan cewek generasi milenial, Mirah Pak. Ini berarti saya bisa klaim ini jebolan Bali 1 ini. Jebolan Bali 1. Jebolan YouTube Bali 1. Ya, oke, Mirah, thank you. Terima kasih, kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Saya pengen mengundang beberapa anak muda juga, pengen sharing. Mungkin saya akan undang Mirah lagi sama mungkin politisi muda lah. Politisi muda di Bali, kita berikan pemikiran lah untuk Bali ke depan. Karena Bali ini harus kita kawal bersama-sama. Apalagi 2024 ada pemilihan gubernur Bali dan kepala daerah, bupati, wali kota serentak ya. Anak-anak muda harus terlibat. Tadi pesannya jelas, jangan golput, jangan apatis, ya juga berikan karya. Tidak hanya bersuara tapi berkarya. Itu juga yang menjadi moto kami di Bali 1. Tidak selamanya diam itu emas,
bersuaralah, berkaryalah. Ber- Keren nggak? Bersuara Keren nggak? dan keren banget dong. Ya, Karena itu harus beriringan Pak ya. ya, kita support terus anak-anak muda Mhm. maju berkarya untuk Bali yang lebih baik. Terima kasih Mira udah di Bali 1. Terima kasih. Nanti jadi host lagi ya? Boleh dong. Nah kalau misalnya pemirsa Bali 1 mau lebih Mau mengenal saya, boleh. promosi dulu, Kak. Boleh. Promosi dulu. Mira kan mau jegek Bali ya? Iya. Promosi dulu lah, boleh. Nah karena Tapi ini nanti kalau ada gini pi ya. Atau endorse. ini ada endorse ya. Nah, jadi buat pemirsa YouTube Bali 1, terima kasih sekali untuk bisa memberikan kesempatan untuk saya berbicara di sini dan jangan lupa untuk dukung saya ke depannya juga. Jadi kalau ingin lebih tahu aktivitas, kemudian hal yang saya lakukan bisa di-follow di @mirahduyanti. Dan kedepannya juga saya ikut di Jegek Bagus Bali. Mohon doa, mohon dukungannya mewakili Kabupaten Bangli, daerah saya untuk bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman, ingat dukungannya untuk Mira. Sekian dulu dari Bali 1, kita akan berjumpa lagi dengan tokoh-tokoh muda Bali lainnya yang tentunya dengan karya-karya yang luar biasa. Salam, sampai jumpa. Sampai jumpa.